Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan menyusui dan pekerjaan bagi ibu hamil. Nah, yang pertama yaitu tentang persiapan menyusui. Pada ibu hamil sebenarnya produksi ASI atau air susu ibu itu sudah dimulai ketika kehamilan 14 minggu. Akan tetapi biasanya kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar bisa terjadi pada saat kehamilan di trimester ketiga, yang menandakan bahwa ibu sudah siap untuk memberikan ASI pada bayinya. Akan tetapi jangan khawatir bagi ibu yang masih belum keluar ASINya saat trimester 3 kehamilan. Nanti pada saatnya bayi lahir biasanya kolostrum akan keluar. Nah, apa saja sih yang perlu ibu persiapkan selama kehamilan untuk menyusui bayi? Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa air susu ibu atau ASI adalah makanan yang terbaik bagi bayi. Dan bayi berhak mendapatkan ASI hingga 6 bulan sejak kelahirannya. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mempersiapkan dengan baik untuk proses menyusui ketika nanti bayinya lahir. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Kita akan bahas satu-satu. Nah, penting bagi ibu untuk menggali pengetahuan tentang bagaimana cara memberikan ASI yang baik dan benar pada ibu. Oleh karena itu, jika kita sebagai bidan, maka konseling selama masa antenatal atau masa kehamilan juga sangat penting dilakukan untuk membicarakan bagaimana penata laksanaan pemberian ASI secara dini pada ibu setelah bayi lahir, sehingga ibu tersebut tidak asing terhadap inisiasi menyusui dini. Nah, persiapan selama kehamilan ini juga penting dilakukan oleh ibu agar si ibu siap secara mental dan juga fisik untuk menyusui bayinya. Nah, apa saja yang ibu butuhkan untuk persiapan dia menghadapi nanti ketika akan menyusui bayinya? Yang pertama adalah mempersiapkan payudara itu sendiri. Nah, karena payudara ibu dengan satu yang lainnya mungkin berbeda. Kalau misalnya ada payudara yang dia putingnya masuk ke dalam, jadi putingnya tidak menonjol, itu akan mempersulit ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya secara langsung. Oleh karena itu, kalau misalnya terjadi puting yang masuk, maka ibu perlu melakukan perawatan payudara pada akhir trimester, yaitu pada waktu trimester 3, di mana usia kehamilan ibu sudah mencapai 36 minggu ke atas. Nah, kemudian yang kedua, ibu hamil juga perlu mulai membersihkan payudara sejak kehamilan 36 minggu untuk mempersiapkan saluran-saluran ASI agar dia bisa lancar keluar. Nah, caranya adalah dengan menggunakan baby oil yang diolesi ke kapas, kemudian puting ibu dibersihkan dari tengah keluar secara memutar. Nah, lakukan ini secara rutin pada pagi atau sore hari setelah mandi. Nah, kemudian apalagi yang perlu disiapkan, yaitu tentang bra payudara. Nah, jadi bra itu juga diperlukan oleh ibu. Yang pertama adalah karena ketika ibu hamil biasanya payudara akan membesar. Nah, itu sebagai akibat dari persiapan produksi ASI yang dialami ibu pada saat hamil. Oleh karena itu, ibu perlu memberi bra yang cukup nyaman dan juga tidak menekan payudara. Kemudian berilah bra yang khusus untuk menyusui, jadi sudah tidak perlu membuka bagian sini, jadi dia hanya membuka bagian depan saja, sehingga bayi akan lebih mudah menyusui secara langsung. Saya mohon maaf, mungkin pada saat video kali ini saya tidak bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana perawatan puting susu yang masuk ke dalam dan bagaimana cara membersihkan payudara, karena saya tidak punya pantung di rumah. Nah, sekarang kan lagi work from home, jadi tidak bisa mempraktekkan itu dengan menggunakan pantung. Mungkin nanti di video berikutnya ketika saya sudah work at office, nah nanti mungkin bisa ada video tentang perawatan payudara selama hamil untuk ibu-ibu sekalian dan untuk para mahasiswa.
Nah, di sini seperti yang sudah kalian lihat bahwa saya ada peralatan-peralatan khusus untuk menyusui bagi ibu yang sudah kembali kerja setelah masa cutinya habis. Nah, apa saja itu? Jadi, ibu perlu mempersiapkan selain persiapan mental dan fisik tentang payudara. Nah, ini juga persiapan secara material, di mana ketika ibu sudah balik bekerja dan ibu masih harus tetap memberikan ASI kepada bayi, maka ada beberapa peralatan yang wajib dan harus ibu punya sebenarnya untuk tetap bisa memberikan ASI saat ibu bekerja. Alat-alat apa saja yang wajib ibu punya untuk bisa tetap memberikan ASI saat ibu bekerja di kantor? Oke, yang pertama adalah ini, pompa payudara. Nah, ibu bisa membelinya ini di online shop atau di toko-toko ibu dan anak, biasanya ada. Nah, macam-macam ya. Kalau untuk pompa payudara ini bisa yang manual, jadi ibu memompanya sendiri dengan tangan, atau yang elektrik seperti ini. Jadi ibu tinggal tempel, kemudian menunggu ASINya keluar dari payudara ibu. Kemudian yang harus punya lagi adalah ini. Jadi ini adalah kantong ASI. Nah, kantong ASI. Jadi hasil dari pompa payudara ini akan dialirkan ke kantong ASI dan ini akan disimpan di sini sampai ibu pulang kerja. Oke. Kemudian, dari ASI yang sudah disimpan di dalam kantong ASI ini, agar ASINya bertahan lama selama 24 jam, bisa menggunakan cooler bag. Nah, jadi cooler bag ini bisa menyimpan ASI dan tahan selama 24 jam asal tidak sering dibuka tutup. Dan jangan lupa juga untuk membeli cooler bagnya. Nah, cooler bag ini dimasukkan di kulkas dulu agar dingin, kemudian agar beku maksud saya, kemudian dimasukkan ke dalam cooler bag. Baru nanti ketika sudah memompa di kantor, maka dimasukkan ini ke dalam cooler bag dan ditutup rapat. Nah, jadi ketika sudah pulang, maka ibu bisa menyimpan ASI yang sudah ibu perah tadi ke dalam mesin pendingin atau kulkas. Nah, yang tidak boleh ketinggalan juga adalah ini dia, disposable breast pad. Nah, disposable breast pad ini digunakan dengan cara ditempelkan ke dalam bra ibu, sehingga kalau misalnya di kantor payudaranya ASI dari payudaranya itu netes, maka disposable breast pad ini bisa menampungnya sehingga ASINya tidak merembes ke baju dan kemana-mana. Oke, itu dia alat-alat yang perlu ibu persiapkan untuk menyusui bayi di kantor. Nah, kita sudah membicarakan dengan lengkap bagaimana persiapan ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif. Jadi, tidak hanya persiapan secara fisik, yaitu untuk mempersiapkan payudara ibu sebaik mungkin sehingga produksi ASINya bisa lancar. Kemudian juga persiapan-persiapan secara material seperti membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan bagi ibu yang bekerja di luar. Dan juga persiapan secara mental, yaitu mempersiapkan diri untuk benar-benar berniat di dalam hati bahwa saya bisa memberikan ASI saya secara eksklusif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pekerjaan pada ibu hamil. Nah, bagi ibu-ibu hamil yang masih harus tetap bekerja ketika hamil, maka itu tidak masalah, asalkan pekerjaan tidak terlalu melelahkan dan perutnya yang semakin membesar tidak mengganggu pekerjaannya dia. Nah, namun perlu diingat pada ibu hamil yang bekerja agar cukup istirahat dan makan secara teratur, agar kondisi bayi dan juga ibunya juga tetap dalam kondisi sehat dan prima. Oke, selanjutnya ibu hamil kan juga akan mendapatkan cuti dari pekerjaan ketika dia akan melahirkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh perempuan atau pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum kelahiran bayinya dan 1,5 bulan setelah kelahiran bayinya, sesuai dengan perhitungan bidan atau dokter spesialis kandungan. Jadi, kan ibu hamil
hamil itu punya HPL atau hari perkiraan lahir. 1,5 bulan sebelumnya ibu hamil sudah bisa cuti, dan 1,5 bulan berikutnya setelah melahirkan ibu hamil juga bisa masih cuti. Nah, dalam periode ini ibu hamil bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya 1,5 bulan sebelum melahirkan, ibu hamil kan sudah di rumah. Itu saatnya untuk ibu hamil merelaksasikan diri untuk menghadapi persalinan agar tidak tegang menghadapi persalinan. Kemudian banyak melakukan senam hamil atau exercise yang berguna untuk kelancaran kelahiran bayi. Meskipun exercise seharusnya dipersiapkan ibu mulai dari trimester kedua. Nah, jadi ketika di rumah itu mulai diperutin lagi, kemudian sering berjalan-jalan. Pokoknya semua hal-hal yang berkaitan dalam persiapan persalinan itu harus Bumi lakukan ketika 1,5 bulan ada di rumah. Nah, kemudian persiapan yang lain apa? Yaitu persiapan untuk itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang persiapan kelahiran bayi, yaitu mempersiapkan baju-baju bayi, kemudian mempersiapkan barang-barang apa yang akan dibawa untuk bersalin sehingga ibu tidak hektik ketika waktunya kontraksi baru mempersiapkan semuanya untuk berangkat bersalin. Tidak, jadi supaya tidak seperti itu. Nah, waktu 1,5 bulan di rumah ini memang harus benar-benar ibu manfaatkan untuk merelaksasikan diri menghadapi persalinan yang akan dilakukan. Kemudian setelah bayi lahir 1,5 bulan kan ibu masih cuti. Nah, waktu ini bisa ibu lakukan dengan merawat bayi, memberikan ASI secara eksklusif, memberikan perhatian secara penuh kepada bayi sehingga terjadi bonding atau kedekatan antara ibu dan bayi. Nah, kemudian waktu 1,5 bulan yang ibu lakukan cuti pada saat setelah melahirkan itu bisa ibu manfaatkan seperti tadi. Nah, alat-alat ini sudah mulai ibu manfaatkan jadinya pada saat cuti, bukan pada saat sudah masuk kerja. Alat-alat untuk menyusui bayi di rumah ini sudah mulai ibu lakukan waktu cuti. Jadi ibu sudah mulai memompa ASI, kemudian menaruh di kulkas. Nah, kan ibu masih di rumah, jadi menaruh di kulkas sehingga stok ASI di kulkas itu sudah banyak. Jadi ketika 1,5 bulan ibu sudah balik bekerja, nah maka ibu sudah nggak pusing lagi dengan stok ASI-nya. Tinggal ditambah dengan stok ASI ketika ibu bekerja. Itu. Nah, perlu juga diingat ketika ibu kembali bekerja, mungkin ASINya akan menjadi berkurang ketika ibu tidak secara intensif menyusui bayi secara langsung melalui payudara. Oleh karena itu, ketika kembali bekerja setelah kelahiran bayi, maka ibu jangan stres yang berlebihan karena itu bisa menyebabkan produksi ASI semakin menurun. Kemudian jangan lupa untuk makan makanan bergizi dan juga makan makanan yang dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Seperti itu. Jadi meskipun ibu sudah kembali bekerja, maka bayi tetap mendapatkan ASI secara eksklusif. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian di rumah dan juga untuk para mahasiswa yang saat ini sedang studi from